Salatullah, salamullah. Heboh dukun santet celakai orang, begini cara menangkal kiriman sihir kata Buya Yahya. Baca ini sebelum tidur. Jika Anda tertimpa sesuatu, maka Nabi mengajarkan wasilah zahir dan wasilah batin. Wasilah batinnya adalah berdoa. Kalau Anda mendapatkan penyakit, minta kepada Allah, ya Allah sembuh. Doa, berdoa kepada Allah. Wasilah zahir yang zahir. Zaman sekarang pergi ke dokter bukan dukun. Dokter yang bisa melihat, harus tuh dokter melihat ini keadaannya apa, laboratorium segala macam. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya kalau kamu tidak tahu. Kalau bukan ahlinya, salah obat rugilah kita. Baik, ini jadi pergi ke tempat yang wajar, dokter periksa dokter, kemudian setelah itu kok penyakit masih ada, usaha lagi. Jangan dikit-dikit dihubungkan dengan urusan sihir. Kalau urusan sihir itu sudah diberi kita itu ilmu oleh Nabi kok. Kalau mau tidur baca qul huwal falaq, qul rabbin nas, ayat kursi, tiupkan di tangan, diusapkan di badan, aman, selesai. Nggak usah takut setelah itu dengan sihiran. Apalagi yang di rumahnya sudah baca Ratibul Haddad, betul. Yang lainnya doa-doa seperti itu aman, nggak usah mikir masalah sihir. Apalagi yang di rumahnya sering dibacakan Al-Quran, nggak usah takut begitu. Nah, jadi yakin seperti itu. Ini ada ustadz dikit-dikit takut sihir. Memang sihir ada, tapi Nabi sudah ngasih obat lebih hebat dari semuanya. Oh, ini ustadz takut sihir. Ustadz doanya di mana selama ini? Nggak pernah baca wirid apa? Masa? Tapi saya baca wirid masih kena. Gimana nggak kena? Kamu lebih percaya kepada dukun daripada ke wirid. Sudah baca wirid masih takut sama dukun? Yakin, harus yakin dong. Kalau orang yakin sihir itu bisa kena tapi nggak akan berpengaruh besar. Nabi kena sihir tapi nggak akan mengaruhi kepada wahyunya. Paling kalau seorang biasa yang ahli zikir dan sebagainya, kalau kena sihir, ada orang mensihir dia, ya pusing sesat. Pusing atau tiba-tiba apa? Hilang karena dia baca zikir. Makanya perlu zikir, baca zikir tadi sebelum sholat, sebelum acara itu zikir. Sebelum tidur khususnya baca qul falaq, qul a'udzu binnas, ayat kursi, tiupkan di tangan, usapkan di badan, selesai. Nggak usah bingung-bingung lah. Sekarang kiai hikmah, ada kiai hikmah itu memang ada benar kiai hikmah. Biasanya kiai hikmah itu justru mengajarkan kita jauh dari urusan sihir-sihir begitu, ngajari doa yang benar, zikir yang benar. Tapi ada kiai hikmah sebetulnya dia dukun nyamar jadi kiai, ini yang repot. Wah, ini rumahmu ini ada jinnya, ini ada macam-macam. Orang jadi suudon terus. Wah, ini kamu kena sesuatu ini. Kamu punya musuh ya? Suruh nyari musuh, kita harus bersih hati kok nyari musuh ini. Ini kiai hikmah tapi dukun sebetulnya dia. Dukun tuh suka itu. Bilang kena sihir kan? Bahkan kalau perlu jangan dibawa kepada sihir-sihir. Mahemah, belum ketemu penyakitnya. Oh, kita ada punya keluarga tuh ternyata diagnosa dokter beda kok. Katanya ini, katanya beda tempat lain. Kan begitu. Yang satu suruh operasi, satu kan. Jadi cara pandang dokter itu cari dokter yang lain dong. Kadang-kadang bingung saya itu sebagai orang, Buya, terkenal saya itu sakit, pergi ke dokter, hasilnya adalah baik semuanya. Terus saya bingung, ya bersih alhamdulillah kan. Kok bingung? Aneh bener kamu itu. Kata dokter baik semuanya kan alhamdulillah. Memang dasar sudah pengaruh sama dukun ahli hikmah. Ahli hikmah ada yang bener, cuman ada yang dukun dia tuh. Ngesekolah nggak pernah, syariat nggak deket, urusannya sama jin, dikit-dikit urusan sama jin. Salatullah, salamullah. Heboh dukun santet celakai orang, begini cara menangkal kiriman sihir kata Buya Yahya. Baca ini sebelum tidur. Ilmu santet memang telah lama dikenal sebagai salah satu jenis kesaktian, karena itu banyak yang menganggap jika dukun santet merupakan orang yang sakti, padahal dukun santet tak sesakti yang banyak dibicarakan orang. Alasannya karena dukun santet tidak benar-benar bisa mencelakai dan membuat orang lain menderita.
Hal itu disampaikan oleh salah seorang ulama sekaligus penceramah Buya Yahya. Menurut Buya Yahya, santet akan mungkin bisa membuat orang menderita selama orang tersebut tetap berpikir positif. Maksud Buya Yahya, orang yang pikirannya tak disibukkan dengan santet akan kebal dari kiriman tersebut. Memang, ilmu santet dan sihir itu memang ada. Buktinya Rasulullah SAW pun terkena sihir. Tapi bukan berarti kita harus ketakutan dengan ancaman sihir dan santet, apalagi jika sebelum tidur ia selalu membaca doa-doa surat pendek. Ada beberapa amalan sebelum tidur yang bisa menjaga diri kita dari sihir dan santet. Amalan tersebut kerap diamalkan oleh cucu Nabi SAW, Hasan dan Husein. Sebelum tidur kita membaca Al-Falaq, An-Nas ditambah ayat kursi. Aman, gak usah takut urusan santet, ucap pimpinan pondok pesantren Al-Bahjah tersebut. Jadi intinya Buya Yahya ingin menyampaikan untuk tak perlu khawatir dan takut dengan santet, karena semakin santet ditakuti dan dikhawatirkan maka semakin masuk pula lah gangguan ilmu hitam tersebut. Ahli hikmah ada yang dukun nyamar jadi kiai, tapi ada ahli hikmah yang benar. Kita pernah menemukan di Hadramaut sana ahli hikmah memang orangnya soleh, wong setiap hari di masjid, nggak pernah telat jamaah, yang baru meninggal setahun yang lalu itu. Saya berobat ke dokter nggak sembuh-sembuh. Pas diutus Habib Abdullah tahun 99, kita keliling, mungkin kecapean, demam, setiap hari kedinginan. Akhirnya salah satu nama sahabat, Habib Abdurrahman Al-Qadri yang dari Sulam minta, Bib, sana Bib. Datang. Cuman gini dok, didoain, beli minyak zaitun tempat itu nanti olesi badannya semuanya. Didoain. Kita ya zaitun diolesi sembuh besok. Kalau begini nggak usah ke dokter kemarin. Tapi nggak macam-macam. Oh ini disihir. Nggak ada, cuma beli aja minyak zaitun, didoain sudah selesai. Nah itu ahli hikmah tuh begitu, ibadahnya bener, nggak pernah telat jamaah. Ini aneh-aneh, kamu ada orang nanam kembang di tempatmu, macamnya kembang melati, kembang ini aneh-aneh. Jangan percaya ini, apalagi kelas-kelas ustadz. Waduh, ini orang tahu melihat yang nggak pernah terlihat, itu namanya khayal. Nah, udah, kita pernah dengar seperti itu tuh ketawa, aneh bener ini orang punya indera yang keenam. Masalah aneh-aneh ya, jangan ya. Kalau ada sakit wasilah dohir, setelah wasilah batinnya minta kepada Allah, selesai. Kemudian setelah itu tepis, jangan sampai prasangka buruk kepada orang sihir. Ini paling bahaya itu zaman sekarang, sebab permusuhan. Gara-gara punya toko sebelah, sudah nih kata ahli hikmah, ini kayaknya ada yang nggak seneng sama tokomu, langsung kemana? Toko sebelah rame, ngadu domba. Ini ahli hikmahnya, ini ahli hikmah palsu ini. Semoga Allah mengampuni semuanya.